والقلب وما يهوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurra syai'a wa sayazillahu syakirin. Sadaqallah wa sadaqal rasul. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, contoh yang baik di dalam kehidupan kita. Senantiasa kita memuji, senantiasa kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan beliau sebagai contoh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita layak nantinya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kata orang salam, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majlis taklim, majlis ilmu, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka satu kaki yang dilangkahkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian satu kaki lagi dilangkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita pada yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita nanti sampai di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim tentu saja tidak lagi disangsikan. Kenapa Bapak sekalian? Karena kecintaan seorang muslim kepada Allah dan Rasulnya itu memang sudah terpatri di dalam diri kita, dalam kalbu kita, yaitu yang termaktub di dalam dua kalimat syahadat yang kita ucapkan.
Ya. Dua kalimat syahadat yang kita ucapkan itu baik dalam azan kita juga mengucapkan itu. Kita selesai berwudu kita mengucapkan itu juga. Dalam sholat kita juga mengucapkan itu semua. Yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini merupakan Bapak sekalian ya, pokok dari akidah, pokok dari keimanan. Maka Bapak sekalian, tatkala seseorang itu dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, di mana Bapak sekalian ya, asyhadu itu dia mengandung tiga pengertian. Sekalian. Ya. Yang pertama, asyhadu itu mengandung pengertian yaitu al-iqrar, yaitu pernyataan. Berarti seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti dia sudah membuat pernyataan. Apa pernyataannya? Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu pernyataan. Orang yang sudah membuat pernyataan, Bapak sekalian, ya, dia tatkala melanggar pernyataan maka batal. Itu yang pertama sekalian. Yang kedua, asyhadu itu mengandung pengertian yaitu al-qasmu, sumpah. Ya, sumpah sekalian. Artinya apa? Artinya seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti dia telah bersumpah. Nah, kemarin ini bulan November ya Pak. Kemarin bulan apa Pak? Oktober ya Pak. Bulan Oktober itu dalam sejarah Indonesia, bangsa Indonesia, itu ada satu hari yang sangat bersejarah. Hari apa Pak? Hari Sumpah Pemuda. Nah sekalian, Sumpah Pemuda. Nah, apa isi Sumpah Pemuda itu Pak sekalian? Hah? Kami putra. Nah, terus Pak sekalian, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Terus berbahasa satu, bahasa Indonesia. Terus berbangsa, bangsa Indonesia. Sumpah Pak. Ya, sumpah Pak sekalian. Ya. Nah seorang Muslim sebenarnya juga dia sudah bersumpah. Sekalian, dia telah bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain dan Muhammad adalah utusan Allah. Sumpah, Pak. Kalau orang melanggar sumpahnya gimana, Pak? Sama aja kan, Pak? Ya. Kalau kita melanggar sumpah, kita Sumpah Pemuda, bubar bangsa Indonesia ini. Betul nggak, Pak? Bubar, Pak. Maka, Pak sekalian, kecintaan seorang Muslim, Pak sekalian, terhadap bangsa dan negaranya ini, Pak sekalian, nggak bisa ditawar-tawar. Sekalian, kecintaan seorang Muslim. Makanya dalam sejarah juga dicatat Bapak sekalian ya, yang terbesar andilnya dalam era memperjuangkan kemerdekaan siapa Pak? Umat Islam. Mempertahankan kemerdekaan umat Islam. Maka Bapak sekalian ya, sudah kewajiban juga bagi umat Islam sekalian di masa kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, umat Islam juga harus punya andil, Pak. Amin sekalian. Makanya kecintaan seorang Muslim terhadap bangsa dan negaranya nggak usah diragukan. Ya, makanya dulu, Pak sekalian, ya dalam ya, mengusir penjajah, mempertahankan kemerdekaan, bagaimana? Yaitu Pak sekalian pendiri, ya Nahdlatul Ulama, Pak sekalian, siapa Pak sekalian? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bapak sekalian, sampai mengeluarkan suatu resolusi namanya resolusi jihad. Nah, ini Bapak sekalian, ya. Nah, maka Bapak sekalian, tatkala itu dikumandangkan, Bapak sekalian, apalagi para santri-santri itu tahu semua, Pak. Ya, Bapak sekalian, ya. Kalimat takbir, Bapak sekalian dikumandangkan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak sekalian, mereka paham.
Dua kalimat syahadat yang mereka paham Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian ya, seluruh para santri, para kiai ya. Maka Bapak sekalian keluar dari pondok pesantren Bapak sekalian ya untuk mengusir penjajah dan merdeka. Insyaallah Bapak sekalian. Maka sebut Bapak sekalian para ulama-ulama yang lainnya. Ya, sebelum misalnya Muhammadiyah berdiri Bapak sekalian atau berdiri Bapak sekalian awal berdirinya yaitu pendiri Muhammadiyah Kiai Haji sekalian Ahmad Dahlan. Ulama Bapak sekalian. Bagaimana perjuangan beliau? Nah, kita tarik lagi sebelumnya Bapak sekalian. Ada Kiai Haji Agus Salim. Ulama. Sekalian. Imam Bonjol ulama. Bapak sekalian ya. Ini kita lihat Bapak sekalian ya. Makanya Bapak sekalian ya. Dua kalimat syahadat ini Bapak sekalian merupakan tonggak. Ya, merupakan dasar bagi seorang muslim. Nah, ini juga Bapak sekalian di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Nah, di bulan Rabiul Awal ya, kemarin ini kita di mana-mana termasuk di sini memperingati lahirnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengadakan Maulid Nabi. Ya kan, Bu? Alhamdulillah rame. Saya diundang, alhamdulillah bisa hadir di sini, sekalian ya hadir, sekalian, masya Allah luar biasa. Ya, nah makanya dalam ayat itu sekalian yang sering dibaca oleh qori, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihir rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falan yadurra syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad itu tidak lain tidak bukan adalah sebagai seorang rasul. Nah, dalam ayat lain diterangkan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad bahwa aku siapa? Innama ana basyarum mithlukum yuha, sama seperti kalian manusia-manusia yang lain. Bedanya aku ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak sekalian. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Bapak sekalian, apakah dengan berlalunya atau meninggalnya para nabi, para rasul itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu kembali kepada kekafiran. Kamu kembali kepada kejahiliahan. Sebelum di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Nah, sekalian. Sebelum bi'tsahnya atau kelahiran Rasulullah, maka pada waktu itu dikenal dengan masa-masa zaman jahiliyah. Nah, Bapak sekalian, apakah dengan meninggalnya Rasul, meninggalnya Nabi itu, Nabi Muhammad, sekalian, apakah kamu kembali kepada kekafiran? Jadi ayat ini, sekalian, mengingatkan satu kisah. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia, sekalian, maka para sahabat pada waktu itu berkumpul. Ya, kumpul semuanya, ya. Nah, kemudian sekalian, ya, termasuk sahabat-sahabat utama semuanya kumpul. Nah, kemudian sekalian, ya, sampailah ajal ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalian, ya, memanggil anaknya Fatimah, kemudian dibisikkan oleh Rasulullah, sekalian, apa sekalian salah satunya sekalian ummati, ummati, ummati. Ya, umatku, umatku, umatku. Nah, ini Bapak sekalian, pesan beliau Bapak sekalian kepada kita. Masya Allah Bapak sekalian, ya. Tatkala beliau akan meninggal dunia, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau masih memikirkan umat. Begitu sayang dan cintanya beliau kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Yang difikir itu Bapak sekalian umat. Bagaimana umat nanti, bagaimana nanti setelah aku meninggal, kata salam. Nah, ayat ini sekalian menggambarkan demikian. Ya. Kemudian ya,
takdir Allah Subhanahu wa taala beliau meninggal dunia. Kemudian para sahabat semuanya meneteskan air mata. Bersedih Bapak sekalian, tidak ada satu orang pun sahabat pada waktu itu yang berbicara. Tidak ada Bapak sekalian. Sehingga Umar berdiri. Umar ini Bapak sekalian sebelum masuk Islam ya, bencinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa Bapak sekalian. Nah, masih ingat Bapak sekalian sebelum ya di mana Umar ini masuk Islam, Bapak sekalian, dia adalah termasuk ya seorang yang malu punya anak perempuan, ya kan Pak? Sampai anak perempuannya itu Bapak sekalian, karena memang itu Bapak sekalian, zaman-zaman jahiliyah pada waktu itu ya, di mana keluarga kalau punya anak perempuan dia malu. Maka sampai Bapak sekalian, tatkala Umar ini punya anak perempuan, karena saking malunya Bapak sekalian, maka anak perempuannya itu dipakaikan pakaian laki-laki. Ya kan Pak? Nah, suatu ketika Bapak sekalian, ya, ketahuan juga. Ya, Bapak sekalian mau buang air kecil. Ternyata anaknya adalah perempuan Bapak sekalian. Zaman jahiliyah. Bapak sekalian, maka setelah Islam datang Bapak sekalian, para wanita itu diangkat. Termasuk oleh Umar Bapak sekalian. Ah, ya. Akhirnya satu demi satu, Bapak sekalian, penduduk Mekah pada waktu itu masih Islam. Ya, masih Islam, Bapak sekalian. Ya, akhirnya Abu Jahal, Bapak sekalian, ya, pada waktu itu termasuk Umar, Bapak sekalian, kalau Muhammad ini dibiarkan saja, ya, maka bisa semuanya penduduk Mekah ini akan ikut agama Muhammad. Oh, marah dia Bapak sekalian, ya. Akhirnya Umar ini menghunus pedang. Bapak sekalian sebelum masuk Islam, ya. Tapi setelah masuk Islam nanti beda sekali Bapak sekalian. Ya, kemudian ketemu dengan seorang sahabat. Ya Umar, engkau mau kemana? Saya akan mencari Muhammad. Loh, kenapa engkau mencari Muhammad? Iya, saya akan penggal lehernya, saya akan bunuh dia. Kenapa? Nah, iya, satu demi satu penduduk Mekah ini ikut agama Muhammad semua. Ya. Pintar betul sihirnya Muhammad itu. Oh, apa kata sahabat ini? Ya Umar, engkau enggak usah ya membunuh Muhammad. Orang adik kamu saja udah masuk Islam. Siapa nama adiknya Pak? Hafsah. Hafsah Pak. Nah, ini sama dengan anak saya yang paling kecil Pak. Yang nomor 5. Hafsah juga. Saya terinspirasi dengan itu Pak sekalian. Ya. Nah, akhirnya Bapak sekalian kaget kemudian mendatangi rumah adiknya. Nah, pas adiknya itu sedang Bapak sekalian yaitu membaca Al-Qur'an. Langsung didobrak pintunya Bapak sekalian ya. Kemudian mau direbut, kemudian adiknya itu dipukul Bapak sekalian ya, terjatuhlah ya lembaran Al-Qur'an itu. Mau diambil oleh Umar, apa kata adiknya? Ya, wahai Umar, engkau tidak berhak memegang itu. Ya, karena Al-Qur'an ini suci. Wah, Bapak sekalian, ya. Nah, dari situ Bapak sekalian dia melihat adiknya setelah dipukul Bapak sekalian, kemudian dia juga ada lembar Al-Qur'an Bapak sekalian. Nah, di sana mulai terbukalah hatinya. Kemudian dia bertanya kepada adiknya, "Wahai Hafsah," Bapak sekalian, ya, "di mana Muhammad?" Akhirnya dikasih tahu Bapak sekalian oleh Hafsah bahwa Muhammad sekarang berada di rumah Arqam bin Arqam. Di mana rumah Arqam bin Arqam itu, Pak? Bu sekalian, tahu nggak Bu? Nggak tahu, ya. Rumah Arqam bin Arqam itu, Bapak sekalian, itu berada di dekat Ka'bah. Nah, ini Bapak sekalian. Tapi banyak orang yang tidak tahu, Pak. Karena memang pada waktu itu Bapak sekalian, kalau ada yang ikut agama Muhammad, Bapak sekalian, maka akan dikucilkan, akan disiksa. Termasuk Bilal bin Rabah pada waktu itu. Nah, Bapak sekalian. Jadi, Bapak sekalian, ya, rumah Arqam bin Arqam itu tempat pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Bapak sekalian. Nah, satu masuk Islam, dibina satu masuk Islam, terus Bapak sekalian. Nah, sehingga di sini juga kita mengenal Bapak sekalian, kalau dengan saudara kita di Muhammadiyah, ada namanya pengkaderan itu Arqam bin Arqam. Ngambil dari sana Pak sekalian. Ini ceritanya, ya. Kemudian Bapak sekalian, akhirnya Umar ke sana, ya, ke rumah Arqam bin Arqam. Dilihat oleh para sahabat Bapak sekalian,
Ada sahabat Ali, ya, ada sahabat Umar, ya, Abu Bakar, Sa'ad bin Waqqas, dan yang lain mas sekalian. Apa kata sahabat Ali? Apa kata Sa'ad bin Waqqas? Ya Rasulullah, Umar datang. Ya. Nah, kalau dia mengundus pedang mas sekalian, sedang mengundus pedang. Ya Rasulullah, kalau Umar macam-macam, ya, maka ya akan kami bunuh dia. Apa kata Umar? Ya sahabatku, biarkan Umar datang. Karena salah satu doaku, ya, kata Rasulullah kepada sahabatnya itu sekalian, yaitu aku mendoakan Umar masuk Islam atau pamannya Abu Jahal. Sekalian akhirnya yang dikabulkan adalah Umar, Pak sekalian. Masuk, Pak sekalian, ya, pintu masuk, suruh masuk oleh Rasulullah, Pak sekalian, dilihat Rasulullah dengan para sahabat kumpul, Pak sekalian, langsung Umar masuk, kemudian Pak sekalian ditanya, wahai Umar, ya, apa maksud kedatanganmu ke sini? Kemudian langsung rangkul Pak sekalian, ya, merangkul Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, saya masuk Islam. Maka ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah itu Pak sekalian, apa yang terjadi? Luar biasa. Sekalian, ya, luar biasa perubahan yang terjadi pada diri Umar. Nah, Pak sekalian. Nah, akhirnya sampai kita pada ayat yang dibacakan tadi itu, wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian Umar berdiri, Pak sekalian, ya. Apa kata Umar? Siapa yang berani yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW meninggal, maka saya akan penggal lehernya, akan saya bunuh dia. Nah, dulu Pak sekalian, ya, bagaimana bencinya Pak ya? Setelah masuk Islam berjuang dengan Rasulullah SAW sekalian, kebalikan dari itu Pak sekalian. Bagaimana pembelaan beliau kepada Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada seorang sahabat pun sekalian yang berani menyatakan, dalam sirah disebutkan, sirah Nabawiyah Bu, disebutkan, yaitu tidak ada satupun sahabat yang berani menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Kalian, ya. Umar mengatakan demikian. Kemudian barulah berdiri Abu Bakar. Nah, di sini sekalian, ya, Abu Bakar adalah seorang sahabat, ya, yang dituakan, yang bijaksana. Makanya sekalian, ya, dalam dakwah itu kita butuh, ya sekalian, Abu Bakar yang bijak. Ya sekalian, ya, tatkala ada masalah, tatkala ada ketegangan dalam berjamaah sekalian di masjid sekalian, ada orang tua yang mengayomi. Nah, masuk Abu Bakar sekalian, ya. Kemudian Abu Bakar berdiri, ya. Tatkala Umar mengatakan, siapa yang berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, akan saya penggal lehernya, akan saya bunuh. Kemudian apa? Sekalian Abu Bakar nggak banyak cerita dia Pak, nggak banyak ngomong. Maka sekalian berdiri, kemudian dibacalah ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Afa immata au qutilan qalabtum, dan seterusnya. Baru sekalian, ya, Umar pada waktu itu sekalian kaget dia. Ya, kaget mendengarkan ayat ini, kan dia paham ayat ini sekalian. Kaget Umar, ya. Apa kata Umar kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, ya, seolah-olah aku baru mendengar ayat ini. Masya Allah, itu kekuatan ayat Al-Quran itu Pak. Ya, ayat Al-Quran itu Pak sekalian bisa mengingatkan seseorang tatkala dia lupa, bisa mengingatkan seseorang Pak sekalian tatkala amarahnya memuncak Pak sekalian. Al-Quran. Maka Al-Quran ini juga disebut sebagai syifa, obat. Hal sekalian, ya. Itu kata Umar Pak sekalian. Ya Abu Bakar, seolah-olah aku baru mendengar ayat ini. Sekalian, ya, baru sadar Umar sekalian, kemudian baru mengakui bahwa Rasulullah meninggal dunia, barulah jenazah Rasulullah SAW itu dimandikan. Dimandikan, dikafani sekalian, sudah bicara semuanya, baru diberangkatkan. Masya Allah sekalian. Nah, artinya sekalian, dalam ayat ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa sekalian, ya. Apakah dengan meninggalnya seorang nabi, seorang rasul, kata Allah SWT, kamu kembali kepada kondisi jahiliyah. Nah, sekalian, kembali dalam perpecahan, permusuhan.
sekalian. Apakah demikian? Nah, ini mengingatkan kita sekalian. Nah, oleh sebab itu, sekalian, ya, Rasulullah SAW senantiasa membina para sahabatnya, mengingatkan para sahabatnya, sekalian. Nah, ya, makanya dalam setiap pengajian, taklim dan semuanya, sekalian, ya, paling tidak yang harus dimiliki oleh seorang muslimah itu, sekalian, yaitu ada 10 karakter. Nah, ini yang saya mau masuk sekalian di sini. Ini sangat penting sekali, ya. Karena sekalian, setiap taklim, pengajian, sekalian madrasah, pondok pesantren yang didirikan sekalian, dia sekalian harus terbentuknya apa sekalian? Ya, al-muwassafat al-muslimah as-salihah. Ya, seorang muslim, seorang muslimah sekalian, dia harus memiliki, ya, muwassafat, ciri karakter sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Ibu-ibu, pengen tahu Bu, yang 10 itu Bu? Bapak-bapak pengen tahu Pak? Ya, ya. Seorang muslim harus memiliki itu Pak sekalian. Ya, sehingga apa Pak sekalian? Sehingga tatkala dia dihadapkan dengan berbagai ujian, ujian anak, ya Bu. Ibu-ibu pernah diuji oleh anak-anak, Bu? Anak-anak yang susah diarahkan, ya Bu ya? Anak-anak susah diberikan nasihat, ya Bu? Anak sekalian, ya. Bapak-bapak juga demikian, ya Pak? Ya, begitu susahnya mendidik anak-anak, ya kan Pak? Apalagi kondisi sekarang, sekalian, ya. Seorang suami juga bertanggung jawab kepada istrinya. Bagaimana susahnya sekalian tanggung jawab seorang istri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti Pak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Bagaimana dia mendidik istrinya Pak sekalian. Nah, ini Pak sekalian 10 muwasafat ini sangat penting. Nah, mana Pak sekalian al-muwasafat al-muslimah as-salihah itu? Ya, karakter yang harus dimiliki, ciri yang harus dimiliki seorang muslim, seorang muslimah yang soleh dan soleh itu mana Bapak sekalian? Yang pertama, ya, seorang muslim, seorang muslimah dia harus memiliki yang namanya salimul akidah. Coba, ya, salimul akidah. Apa itu Bapak sekalian? Salimul akidah itu adalah akidah yang lurus. Sekalian, akidah yang bersih. Nah, sekalian, akidah yang lurus yang bersih itu sumbernya dari mana, Bapak sekalian? Sumbernya di dalam 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, tadi sudah kita katakan sekalian ya. Asyhadu itu mengandung 3 pengertian. Tadi Bapak sekalian, ikrar, al-qasmu, Bapak sekalian, al-misak janji. Nah, Bapak sekalian ya. Akidah. Maka dalam sirah nabawiyah, sirah itu Bapak sekalian adalah perjalanan kehidupan. Nah, ya, Rasulullah SAW waktu kita acara maulid di sini sedikit sudah disinggung ya Pak ya. Ya, oleh Ustadz itu Bapak sekalian. Ya, dari singgung misalnya. Sirah itu penting. Sekalian, penting Bapak sekalian, ya. Kenapa penting Bapak sekalian sirah itu kita pelajari, kita pahami sekalian, ya. Karena kita sudah punya komitmen. Nah, Bapak sekalian, kita sudah punya, ya. Bagaimana kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak sekalian sebagai contoh dalam kehidupan kita semuanya. Tentu saja kita harus tahu tentang sejarah beliau. Nah, sekalian, kalau kita kagum, kan gitu kan, kita kagum, kita cinta pada seseorang tokoh, sekalian yang kita tokohkan, pasti kita akan membaca sejarah kehidupannya, betul nggak Bu? Nah, sekalian, misalnya Bung Karno, ya kan Bu? Banyak Bapak sekalian, ya, karena beliau sebagai seorang tokoh proklamator Bapak sekalian, maka banyaklah Bapak sekalian kisah-kisah sejarah kehidupan Bung Karno itu ditulis, ya kan Pak? Wah, ada Bapak sekalian, ya, Api Revolusi, bukunya segini, itu cerita tentang Bung Karno. Sekalian, kenapa Bapak sekalian?
Karena Bapak sekalian, kita sebagai orang tua, Bapak sekalian, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu sekalian, kepengen punya anak seperti Bung Karno. Betul nggak, Bu? Oh, sehingga akhirnya karena cinta saya Bapak sekalian diberilah namanya Soekarno. Nah, ya kan Pak? Ya. Ada lagi Bapak sekalian, ya, bagaimana kegigihan misalnya Buya Hamka. Ya kan Pak? Ya. Akhirnya banyak orang menulis tentang sejarah Buya Hamka. Nah, sekalian, ya, bagaimana sejarah beliau? Beliau dilahirkan di Maninjau. Sekalian, terus belajar di pondok pesantren di Bukit Tinggi, Padang Panjang. Terus Bapak sekalian, beliau ke Medan. Terus Bapak sekalian, sampai beliau yaitu berhasil mengeluarkan tafsir Al-Azhar. Bapak sekalian. Dipelajari Bapak sekalian. Nah, sehingga Bapak sekalian, ada orang tua Bapak sekalian yang senang, yang kagum dengan Buya Hamka, akhirnya anaknya diberi namanya Hamka. Ya kan Pak? Begitu Bapak sekalian. Nah sekarang Bapak sekalian timbul pertanyaan. Nah, termasuk Bapak sekalian yang lainnya. Misalnya Karmak. Nah, Karmak itu siapa Bapak sekalian? Karmak itu tokoh komunis, ideolog. Nah itu namanya Pak. Ya, dia Bapak sekalian ya besar Bapak sekalian dan itu adalah di Rusia Pak. Dipelajari orang Pak. Sekalian, ya, dipelajari orang Pak sekalian bagaimana sejarahnya. Nah, semuanya Pak sekalian akhirnya diajarkan. Sehingga lahirlah namanya komunis, ya kan Pak? Kalau di Indonesia dikenal dengan Partai Komunis, ya kan? Di Rusia sampai sekarang, di Cina Pak sekalian. Nah itu, dipelajari orang Pak sekalian. Kenapa Pak sekalian? Dia kagum. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu sekalian, ya. Kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya memang kita juga Bapak sekalian ya membaca sirah nabawiyah, sirah Bapak sekalian sejarah Rasulullah SAW. Coba Bapak sekalian, ibu-ibu ada yang selesai baca sejarah Rasulullah SAW, ada nggak Bu? Hah? Bapak-bapak, ya, buku tentang sirah nabawiyah atau sejarah Rasulullah SAW, ya, buku apa yang pernah kita sampai selesai membacanya? Ada nggak Pak? Hah? Ada, sekalian. Ya, sirah apa? Udah Bil Maktum. Hah? Ya, Bil Maktum, itu kan? Ya itu. Nah, sirah ini banyak sekali. Nah, induk sirah itu sekalian adalah Sirah Ibnu Hisam. Jadi semua sirah-sirah itu sekalian ya, itu menginduk ke sana. Nah, timbul pertanyaan, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah SAW sekalian ya, sudah berapa buku sirah yang kita baca? Nah, makanya Bapak sekalian, nanti akan kita temukan ternyata dalam sirah nabawiyah itu Bapak sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Bapak sekalian ya, menanamkan akidah kepada penduduk Mekah pada waktu itu sebelum hijrah. Sekalian, berapa lama Pak? Ya Bu, berapa lama? Pak? 12 tahun. 12 tahun. Ini pengajian kita ini udah berapa lama? 13. Ya nggak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa sekalian. Ya, Alhamdulillah sekalian. Makanya Bapak sekalian banyak hadis-hadis menjelaskan sekalian bagaimana keutamaan yang namanya thalibul ilmi. Menuntut ilmu itu Bapak sekalian. Ya. 12 tahun menanamkan akidah kepada para sahabat di Mekah. Maka kita kenal dengan kalau ayat-ayatnya ayat-ayat makiyah. Semua ayat-ayat makiyah itu Bapak sekalian itu adalah bercerita dan meneguhkan akidah. Nah, sekalian, wal asri. Kan ya? Wadduha. Para teman-teman sekalian itu bercerita tentang sekalian bagaimana seorang muslim memiliki akidah, bagaimana seorang muslim sekalian memanfaatkan waktunya. Ini sekalian 12 tahun yang berdakwah itu sekalian ya. Seorang nabi, seorang rasul. Nah, sekalian, ya. Akhirnya sekalian sebelum hijrah, ya, periode pertama sekalian berapa orang yang masuk Islam Pak?
Maka dikenal dengan generasi as-sabiquna awalun. Berapa orang, Pak? Cuman enggak lebih, Pak, 8 orang, Pak. Ya, 8 orang. Makanya kalau pengajian ini Bapak sekalian baru berapa bulan? 3 bulan Bapak sekalian, ya. Kemudian jamaahnya udah banyak begini, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Ya. Rasulullah sekalian, ya. Tahu pertama itu yang masuk cuma 8 orang, Pak. Siapa Bapak sekalian? Istri beliau masuk Islam. Khadijah. Setelah itu siapa Bapak sekalian masih Islam? Ali dari kalangan remaja. Habis itu siapa lagi Bapak sekalian? Abu Bakar dari orang tua-tua Bapak sekalian. Siapa lagi Bapak sekalian? Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas Bapak sekalian, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Bapak sekalian, ya. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang orang kaya yang sukses. Abu Bakar adalah orang tua yang bijaksana. Ali bin Abi Thalib sekalian seorang remaja sekalian yang haus akan ilmu, maka disebut sebagai gudang ilmu nantinya. Ya, Pak? Nah, sekalian. Kemudian sekalian Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang yang tajir yang kaya. Sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas seorang pemberani. Terus sekalian, lebih dari 8 orang Bapak sekalian. Makanya Bapak sekalian, di dalam kita kehidupan berjamaah di masjid Bapak sekalian, memang dibutuhkan juga Bapak sekalian beragam itu tadi. Ya, ada orang tuanya yang hikmah Bapak sekalian, yang bijak, ya. Kalau ada misalnya anak-anak, apalagi anak remaja ya Pak, ya. Misalnya Bapak sekalian ribut sekalian dengan hikmahnya Bapak sekalian, ya. Tidak dengan kasar Bapak sekalian, ayo anak-anak, ya, ayo kita ke masjid. Kalau ada masalah, ayo kita rembukkan musyawarah. Bijaknya orang tua. Maka Bapak sekalian, ya, di masjid-masjid. Nah, saya diberikan amanah Bapak sekalian sebagai ketua dewan masjid. Bapak sekalian, masjid di kota metro ini ada lebih kurang masjid dan mushola itu Bapak sekalian 420 masjid dan mushola. Makanya terus Bapak sekalian kita melakukan ya pembinaan-pembinaan termasuk kemarin ini Bapak sekalian kita yaitu pelatihan manajemen masjid. Termasuk majelis taklim Bapak sekalian, ya. Karena rata-rata majelis taklim itu kan tumbuh berkembang secara alami, Pak. Maka mulai kita tata. Alhamdulillah, respon luar biasa. Pesertanya yaitu lebih kurang sekitar 201 orang. Alhamdulillah, Pak sekalian. Ya, sehingga majelis taklim yang semangat, Pak sekalian. Semangat, ya, kegiatannya. Habis itu kita adakan lagi Pak sekalian. Nah, Pak Nasrianto, gimana kalau jemaah kami, majelis taklim kami, alhamdulillah ibu-ibunya udah rame. Bapak-bapaknya juga sudah rame, Bapak sekalian, ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Kami kepengen supaya jemaah yang sudah rame itu ya juga secara ekonominya juga makmur. Nah, jadi masjidnya makmur, Bapak sekalian, tingkat ekonomi jamaahnya juga makmur. Nah, setuju nggak ibu-ibu sekalian? Setuju kan, Bu? Nah, Bapak sekalian setuju kan, Bu? Ya. Pak sekalian, rajin ke masjid Bapak sekalian, ekonomi juga terus berkembang. Nah, itu Bapak sekalian. Alhamdulillah, kita adakan pelatihan kemarin ini di Yosomulyo. Bapak sekalian, di Payungi. Nah, karena di sana sudah mulai Bapak sekalian berjalan bagus, sehingga asetnya di sana sudah miliaran. Masya Allah luar biasa. Mungkin Bapak sekalian pernah ke sana, luar biasa Bapak sekalian. Jemaahnya juga, dia hanya, ya awalnya juga, ya musola biasa. Mungkin Bapak sekalian tahu ya. Kecil Bapak sekalian, alhamdulillah berjalan terus, usaha ekonomi bergerak itu Bapak sekalian, jamaahnya juga demikian. Alhamdulillah sekarang masjid itu dibikin bertingkat. Luar biasa Bapak sekalian. Tapi masih musola namanya. Ya Bapak sekalian, ya luar biasa. Nah, ini Bapak sekalian, terus ya dilakukan itu. Nah, ini Bapak sekalian, kembali kepada kajian kita tadi Bapak sekalian, ya. Jadi yang pertama itu akidah. Nah, akidah ini sangat penting sekali Bapak sekalian, ya. Yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang muslimah. Bapak sekalian, orang yang memiliki akidah itu Bapak sekalian kita lihat dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Bagaimana Bapak sekalian gambaran orang yang memiliki akidah? Ya, akidah yang salimah, yang bersih Bapak sekalian, ya. Yang lurus itu Bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu bi'absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Siapa itu Pak sekalian yang bicara begitu? Orang yang beriman. Ya. Rabb kami adalah Allah. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang yang beriman itu akan diuji dengan berbagai ujian. Diuji oleh anak, diuji oleh istri, diuji oleh suami, diuji oleh lingkungan, ekonomi, usaha ini bangkrut, diuji usaha ini bangkrut, Bapak sekalian. Terus Bapak sekalian uji demi ujian. Sampai Bapak sekalian dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, "Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika." Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada malaikatnya, "Wahai malaikat, ya, turunlah engkau ke bumi, datanglah hambaku si fulan itu. Dia istiqomah dengan berbagai ujiannya." Maka malaikat membisikkan kepada mereka, Allah takhafu, jangan engkau takut. Apa yang engkau takutkan? Tatkala anakmu diambil oleh Allah, toh anakmu itu adalah milik Allah. Betul nggak, Bu? Tatkala kekayaanmu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, toh kekayaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Apa yang kamu sedihkan? Kamu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seluruh hartamu habis, jaminnya adalah sorga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih. Maka orang yang beriman itu enggak ada rasa takut. Dia hanya takut kepada Allah. Sekalian, ya. Dia tidak pernah bersedih, sekalian. Ya. Karena dia yakin, sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu wa absyiru. Orang-orang yang beriman, Bapak sekalian, adalah orang-orang yang senantiasa bergembira. Bapak sekalian, bergembira dengan apa sekalian? Dengan janji Allah Subhanahu wa taala telah disediakan bagi mereka, yaitu surga. Masya Allah. Itu orang-orang yang bertakwa, Bapak sekalian. Orang-orang yang memiliki salimul akidah, Bapak sekalian, ya, mereka tuh istiqomah. Istiqomah, Bapak sekalian, ya, ya. Walaupun Bapak sekalian diuji dengan, yaitu misalnya usaha dagang, ya, sulit Bapak sekalian, tapi dia tetap istiqomah, tetap ke masjid, ya Pak. Ada sekalian, ya. Nah, seterusnya Bapak sekalian, udah masuk. Baik Bapak sekalian, karena sudah masuk, kita baru masuk Bapak sekalian satu mosofat sebagai seorang muslimah, Bapak sekalian, salimul akidah. Masih ada 9 lagi Bapak sekalian. Sahihul ibadah. Dia memiliki ibadah-ibadah yang benar. Nah, baru nanti masuk ke sana Pak. Ya, rajin Bapak sekalian. Terus tekun ibadahnya Pak. Kemudian yang ketiga, matinul khuluq. Memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang kokoh. Nah, yang keempat, qadirun alal kasbi. Dia punya kemampuan berusaha, Pak sekalian. Enggak malas orangnya. Nah, sekalian. Ya. Kelima Bapak sekalian, dia memiliki kuatul jismi, dia memiliki kekuatan fisik sehat, badannya sehat Bapak sekalian. Nah, kalau misalnya badan kita sakit-sakitan, gimana kita mau beribadah, betul nggak Bu? Nah, ya Pak ya, maka jaga kesehatan kita. Ini sedikit saja sampaikan Bapak sekalian, baru satu yang dikupas, yang baru tak terangkan Bapak sekalian. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليه وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا كنا من الخاسرين ربنا ولوالد وارحمهما كما ربيانا صغيرا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت شريعتك وذك اللهم رابطتها الذي لا يحبو واشرح صدور بفضل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.